Bicara soal waktu, saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Syekh Ali Jaber yang beberapa waktu lalu meninggal. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Kita syukuri kebersamaan kita baik di tempat ini maupun di keluarga masing-masing dalam kebersamaan di dalam Ekaristi ini. Kita syukuri akan kesehatan kita masing-masing. Dan semoga perayaan Ekaristi ini bagi kita juga memberi berkat yang melimpah di dalam menjalani kehidupan kita. Kita masuk di dalam minggu biasa yang ketiga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak Anda semua untuk merenungkan soal waktu. Kebetulan ketika bacaan, semua bicara soal waktu atau saat. Di dalam bacaan pertama, dalam nubuat Yunus berbicara 40 hari lagi. Bacaan kedua, Santo Paulus juga bicara soal waktu. Dia mengatakan waktunya singkat. Dan akhirnya di dalam bacaan Injil, kalau Anda perhatikan, Yesus pun juga bicara soal waktu. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kita semua juga memiliki waktu untuk kita jalani, untuk kita hidupi, untuk kita isi. Bicara soal waktu, saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Syekh Ali Jaber yang beberapa waktu lalu meninggal. Dia pernah berkhotbah seperti ini. Waktu itu bagi manusia begitu mahal dan juga begitu berharga. Ia menghubungkan waktu dengan proses kematian. Dia mengatakan, menjelang tidur dan saat bangun, itu bukan hanya bicara mengenai bangun dan tidur, tetapi bicara mengenai hidup dan mati. Setiap malam terjadi proses kematian. Kemungkinan besar kita mati, kemungkinan kecil kita hidup. Karena pada waktu malam itulah seluruh diri kita serahkan pada kuasa Tuhan. Maka kalau pada pagi hari kita bisa bangun, itu adalah anugerah Allah yang luar biasa memberikan waktu kepada kita untuk kita jalani. Maka ia berharap agar waktu itu bisa bermanfaat untuk hal-hal yang baik sampai kita tempatkan di dalam proses menuju kematian di malam hari. Begitulah waktu berjalan terus-menerus sehingga menjadi proses pemaknaan hidup dalam memanfaatkan waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Saya senang dengan khotbah itu karena mengingatkan kita untuk menggunakan waktu dengan yang baik, tetapi sekaligus karena rasa-rasanya juga ada kesesuaian dengan pesan bacaan-bacaan yang tadi kita dengarkan bersama-sama. Kembali lagi kalau Anda perhatikan pada bacaan pertama, Yunus bernubuat 40 hari lagi Niniwe akan dicungkir balikkan. Tetapi setelah 40 hari ternyata tidak terjadi apa-apa, karena selama 40 hari itu orang-orang Niniwe, mereka berpuasa, bertobat, dan berbalik dari kejahatannya, sehingga Allah membatalkan rencana untuk menjungkir balikkan Niniwe. Waktu yang dimanfaatkan dengan baik akan menyelamatkan orang tersebut. Kurang lebih itulah yang dipesankan oleh kitab nubuat Yunus. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus pun juga bicara mengenai waktu. Ia mengatakan
waktunya singkat. Dan ini semua bisa cepat berlalu. Kisah-kisah kehidupan kita di masa-masa pandemi ini, mungkin kita bisa merasakan waktu yang begitu cepat dan banyak peristiwa terjadi di dalam waktu yang begitu cepat ini. Ada orang-orang yang kita baru saja berbicara, baru saja bertemu, baru saja berkumpul, mendengar, ternyata Tuhan panggil, salah satunya karena COVID. Begitu cepat berita-berita mengenai kematian itu datang silih berganti kepada orang-orang yang kita kenal, kepada orang-orang yang dekat. Sehingga tidak sedikit juga menimbulkan kecemasan. Maka dia juga mengatakan kepada kita, waktu itu berjalan begitu cepat. Banyak tak terduga di dalam waktu yang begitu cepat itu. Maka Santo Paulus mengharapkan agar setiap waktu itu dimaknai dengan benar, dijalani untuk hal-hal yang mulia. Dan akhirnya, kalau kita perhatikan di dalam bacaan Injil, Yesus juga bicara soal waktu. Ia berkata, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, karena itu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan para murid yang mendengar mengenai pewartaan itu ketika Yesus ajak, baik Simon maupun Andreas, Yakobus, dan Yohanes, tadi langsung mengikuti Yesus dan meninggalkan pekerjaan dan orang tua mereka. Mengapa mereka langsung mengikuti Yesus? Karena bagi mereka, Yesus dan kerajaan itu adalah kepenuhan waktu. Puncak dari semua waktu adalah Yesus dan kerajaan Allah. Maka ketika pewartaan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, mereka berani meninggalkan yang lain demi menikmati puncak kepenuhan waktu, yaitu ada pada Tuhan ini. Maka disinilah kegenapan waktu menurut Yesus adalah saat bersama Tuhan. Saat bersama Tuhan menjadi saat puncak, juga saat penuh, juga saat paling bernilai di dalam hidupnya. Maka para murid tadi berani meninggalkan pekerjaan, berani meninggalkan keluarga untuk menikmati saat puncak, yakni saat bersama Tuhan itu. Maka akhirnya waktu yang kita nikmati ini bukan hanya sekedar waktu kita, tetapi ini juga adalah waktu Tuhan untuk kita. Maka ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, semua kepada kita diberi waktu yang sama, 24 jam setiap pribadinya. Diharapkan kepada kita, mari kita disiplin untuk menggunakan waktu itu, karena waktu tidak pernah berulang. Waktu tidak pernah bisa kita putar kembali. Yang ada di dalam waktu, hanyalah waktu itu akan lewat begitu saja, atau waktu itu akan termanfaatkan. Tidak mudah disiplin dengan waktu saat ini. Begitu banyak godaan. Kita baru konsentrasi menjalankan apa, tiba-tiba ada WA masuk, tiba-tiba pengen nonton YouTube, tiba-tiba pengen nonton Instagram, tiba-tiba pengen ini dan itu, sampai akhirnya waktu berlalu begitu cepat dan pekerjaan tidak selesai, waktu kita habis untuk kesibukan-kesibukan yang kadang-kadang tidak terlalu pokok. Begitu sulit kita untuk optimal waktu menjadi sesuatu yang bernilai, berharga. Maka kita diajak dalam hal ini untuk menikmati proses, menikmati kadang-kadang letihnya memanfaatkan waktu. Kadang-kadang juga kita nikmati perjuangan kita menggunakan waktu itu agar bernilai,
bermanfaat untuk hidup dan perkembangan diri kita. Yang kedua, mari kita juga belajar untuk memanfaatkan waktu untuk tujuan tertinggi, yaitu Allah sendiri. Allah atau persatuan dengan Allah adalah target hidup kita. Waktu yang ada, hidup yang ada ini, mari kita gunakan untuk berjuang, untuk berbekal diri, mencapai target puncak hidup itu, yakni persatuan dengan Tuhan. Inilah kebermaknaan hidup yang sesungguhnya, kesatuan hidup dengan Tuhan, hidup di dalam kerajaan-Nya, mengalami nikmatnya hidup sorga, menjadi puncak dalam seluruh kehidupan kita. Maka kepada kita, semoga jangan menghabiskan urusan-urusan, menghabiskan waktu untuk urusan-urusan duniawi lepas dari kehidupan surgawi. Urusan-urusan dunia menjadi bernilai ketika itu menjadi bekal untuk mencapai target, yakni persatuan dengan Tuhan. Proses perjalanan hidup di dunia ini menjadi bekal menuju kepada proses akhir, yakni persatuan dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perkembangan tiap orang sekali lagi akan terlihat sejauh mana kita memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan itu. Oleh karena itu, sekali lagi mari Ibu Bapak kita syukuri waktu yang kita nikmati ini. Dan semoga berjalan bersama waktu ini, kita juga terus berkembang. Kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan, yang menjadi target kehidupan kita. Segala urusan di dunia menjadi bernilai ketika kita diantar kepada target hidup itu. Dan semoga waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah menjadi waktu yang sia-sia, apalagi malah menjadi waktu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita bisa memanfaatkan waktu untuk hal yang berkenan bagi Tuhan.